Ya, selamat datang di Horor Des. Tapi ini beda. Kali ini kita tidak kedatangan tamu ya. Jadi kita akan berdiri sendirikan, istilah nggak sih? Berdiri sendirikan. Ngatek dewe istilahnya. Monster of the Week. Ya. Kali ini menjadi versi baru, berdiri sendiri, dan di sini kita akan membandingkan monster yang ditemukan oleh Sableng dan monster yang ditemukan oleh saya. Nah, sebagai yang lebih wibu dari dua orang ini, maka monster yang aku bawakan ini adalah monster dari Jepang. Oke. Dan aku dari Korea. Nah, Sableng nanti akan mencari nih yang mirip sama monsternya ini apa, terus nanti dibandingkan. Oke. Dan hari ini monsternya adalah Mukarata. Nah, mulai dari yang Sableng dulu aja, versi Korea ya. Bener. Versi Korea versi dari Korea. Mukarata ini apa? Kenapa kok kita bahasnya Mukarata, Po? Karena kita juga pernah dapat narasumber yang ketemu hantu Mukarata juga tuh, Po. Oh iya, Reo. Polisi ya. Ya, Reo. Nah, itu kan hantu Mukarata. Cuman ternyata banyak kepercayaan hantu Mukarata. Versiku dulu ini dari Korea. Namanya Dalgyal Guishin. Dalgyal Guishin atau Dalgyal Guishin itu hantu Mukarata dari Korea. Disebutnya sebenarnya bukan hantu Mukarata karena dia lebih terkenal dengan sebutan hantu telur Korea. Kenapa kok disebut hantu telur? Karena mukanya serata telur. Jadi ini hantu sebenarnya nggak ditakutin wujudnya. Karena mungkin kalau orang lihat oh ya cuman polos, cuman sebenarnya yang ditakutkan itu efek setelah melihat hantu Mukarata ini. Kepercayaan di Korea itu kalau habis melihat hantu Mukarata ini, kamu akan mati. Jadi, yang dihindari banyak orang untuk bertemu hantu ini karena apa? Karena dia akan mati setelah bertemu hantu ini. Begitu, Bo. Pertanyaan. Oke. Jadi dia ini pembawa pesan kalau kamu bentar lagi bakal mati nih. Bukan. Atau kamu lihat dia terus mati. Kamu lihat dia terus mati. Oh, jadi karena saking kagetnya terus mati. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kamu setelah lihat dia dipercaya mati. Makanya orang kalau bisa nggak pengen ketemu dia. Jadi bukan pembawa pesannya. Bukan. Lah sejarahnya dulu kalau menurut beberapa artikel, sumber artikel, Dalgyal Guishin ini dari orang yang meninggalnya tidak wajar, orang yang tidak punya anak, yang belum punya anak meninggalnya tidak wajar. Maka roh mereka akan menjelma menjadi Dalgyal Guishin ini. Dan mungkin mereka menuntut balas karena kematiannya yang tidak wajar ini dengan menemui orang terus mereka mengambil nyawanya dari orang itu. Dipercaya seperti itu. Berarti mereka akan menemukan orang yang sudah punya anak. Mono yang ditunjukin ke dia itu orang yang sudah punya anak. Karena dia kan balas dendam. Siapapun yang bertemu. Dan dia geografisnya terletak sering muncul di daerah pegunungan atau di gunung-gunung. Oke. Gitu. Serupa tapi tak sama. Ya. Serupa tapi tak sama. Oke, nah sekarang kita ke Jepang. Yang di Jepang ini adalah Noperabo. Namanya Noperabo dan ini sebenarnya kayak manusia biasa. Kalau orang lihat itu kayak manusia biasa yang badannya sehat, nggak kenapa-kenapa. Hanya bedanya adalah ya mukanya rata itu tadi kayak telur sama. Disebut dengan telur Noperabo. Dan ini yang membedakan sama yang versi Korea adalah karena yang versi Jepang ini tuh kemungkinan besar kecuali kamu punya penyakit jantung lemah terus kaget terus mati itu bisa, tapi ini nggak menyebabkan kematian karena si Noperabo ini pada dasarnya iseng aja gitu, dia itu hobi aja nakut-nakutin orang, bahkan mereka sering bekerja sama. Kalau kerja itu mereka nggak sendirian, jadi kayak penipu-penipu gitu ya, kayak scam-scam itu mereka kerjanya berdua. Jadi biasanya yang si A ini nakut-nakutin orang ini, terus orang ini kan kaget, terus dia lari, terus dia nanti ketemu sama orang, tolong Pak, barusan saya di sana ketemu sama Mukarata, terus orangnya yang ini, oh gitu ya, terus balik muka dan ternyata itu Mukarata juga gitu, terus dia kaget, terus ya udah Noperabo-nya ini berdua happy. Oh ya udah kita udah selesai nih tugasnya, udah bisa membuat seperti itu. Nah di beberapa cerita kepercayaan Noperabo ini juga ada yang cuma nggak punya mata sama hidung, jadi dia punya mulut.
Jadi mukanya itu ada mulutnya, tapi nggak ada mata sama nggak ada hidungnya. Ada yang kayak gitu dan ada yang full rata. Pertanyaan. Lah terus fungsinya dia menakut-nakuti apa? Kalau yang Korea tadi kan nakut-nakuti terus mati. Ya nggak ada, dia cuma seneng aja lihat orang lari terbirit-birit gitu, dia happy. Oh asik. Jadi dia cuma hantu usil aja sih, cuma monster usil aja. Dan bedanya lagi kalau Noperabu ini dia tidak ditemukan di pegunungan, tapi dia ditemukan di kota. Mana-mana. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada, cuman biasanya memang larut malam. Kalau siang sore gitu dia enggak. Nah terus cara menghindarinya gimana itu Bu? Ya nggak ada. Dan ini tapi si Noperabu ini tuh ada yang memprediksi kalau dia itu kemungkinan adalah tanuki apa atau itu? kitsune. Tanuki atau kitsune itu siluman rubah yang memang bisa menyamar wujud jadi manusia. Tapi ini tuh kayak mereka ilmunya belum sempurna, jadi mereka bisa berubah badannya tapi mukanya tuh masih rata. Itu di beberapa wilayah ada yang berteori seperti itu, gitu. Jadi nggak ada efek kalau kamu ketemu itu mungkin bakal jadi positif atau negatif gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ketemu dia ya udah. Kalau kamu ketemu sama dia mesti ngapain? Ya tetap tenang. Jangan berikan mereka kepuasan dengan kamu lari terbirit-birit. Berarti kalau kamu nggak takut, tenang, mereka itu dong jengkel dong. Ya antara jengkel atau malu atau apa nggak tahu. Tapi yang pasti ya intinya nggak usah khawatir lah, karena mereka nggak mau mengambil nyawamu juga. Oke. Jadi ini sudah dapat dipastikan kalau lebih baik liburan ke Jepang saja ya. Jangan liburan ke Korea. Korea lebih bahaya. Jadi kali ini monsternya Sableng yang menang. Oh emang diadu apa nih? Iya toh diadu toh Po. Serem mana? Lebih serem yang mana? Fatal mana? Kalau ketemu ya kan? Ya, terus berarti, gampang mana? Cara menghindarinya lah kan? Berarti ronde pertama ini kok cara menghindarinya toh? Ya cara menghindari tuh. Cara mengatasi kalau ketemu. Oh iya, cara mengatasi. Cara menghindari. Kamu ini dari konsep awal Monster of the Week itu cara mengatasi loh, bukan cara menghindari loh. Kalau menghindari tinggal nggak pergi aja ya. Nah, ya benar. Ya udahlah. Oke. Berarti ronde pertama ini dimenangkan oleh Sableng. 1-0 ya. 1-0. Oke. Depan seperti apa. Ya, itu aja di Monster of the Week kali ini. Kita jangan lupa kamu bisa lihat episode yang satunya untuk cerita-cerita seram. Kemudian minggu depan di hari yang sama juga bisa ngelihat Monster of the Week selanjutnya. Kita akan membawa 2 monster lagi untuk diadu. Mana yang lebih serem nih kalau kita ketemu. Mungkin teman-teman juga ada yang punya hantu atau monster yang pengen dibahas juga. Ya boleh usul juga. Boleh usul. Komen atau di DM kita. Gitu aja. Oke? Oke, gitu aja. Di sini Popo seperti biasa. Di sini Sableng. Sampai jumpa lagi di Monster of the Week.